Bernama lengkap Bacarudin Jusuf Habibie ini lahir di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Sebelum menjadi orang yang berpengaruh bagi bangsa Indonesia, B.J. Habibie pernah mengenyam pendidikan di SMAK Dago, Bandung, tahun 1954 dan melanjutkan ke perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung, ITB. Karena kepintaran dan kecerdasannya, B.J. Habibie akhirnya melanjutkan studinya di Jerman bersama teman-temannya yang lain. Berbeda dengan teman-temannya yang menggunakan beasiswa untuk kuliah di Jerman, B.J. Habibie menggunakan biaya dari ibunya, R. Atuti Marini Puspoardojo. Keputusannya belajar di Jerman karena petuah Bung Karno tentang pentingnya penguasaan teknologi nasional, yakni teknologi maritim dan teknologi dirgantara saat Indonesia masih berkembang saat itu. B.J. Habibie akhirnya memilih jurusan teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di Rhein-Westfalen-Aachen Technische Hochschule, Jerman pada tahun 1955. Dari sinilah B.J. Habibie belajar menguasai teknologi dan menjadi ahli pesawat terbang yang pertama kali menciptakan pesawat terbang di Indonesia. Jadi tidak heran jika ia dijuluki sebagai bapak teknologinya Indonesia karena karyanya yang luar biasa. Masa kecil B.J. Habibie berada di Parepare, Sulawesi Selatan bersama ayah, ibu dan 7 saudaranya. Alwi Abdul Jalil Habibie adalah ayah B.J. Habibie yang merupakan seorang ahli pertanian asal Gorontalo dan sang ibu bernama R. Atuti Marini Puspoardojo yang merupakan spesialis mata asal Yogyakarta. Dari 8 bersaudara, B.J. Habibie adalah anak keempat yang tumbuh dalam keluarga religius. Masa kecil B.J. Habibie sangat akrab dengan bacaan Al-Quran sang ayah yang membuatnya tenang. Itulah sebabnya di umurnya masih 3 tahun, B.J. Habibie sudah lancar membaca Al-Quran. B.J. Habibie sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dari masa kecilnya. B.J. Habibie ditinggalkan sang ayah meninggal dunia saat usianya masih sangat muda, yakni 14 tahun. Dari situlah sang ibu harus berjuang sendiri untuk melanjutkan hidup bersama-sama dengan ke-8 anaknya. Sejak kepergian sang ayah, akhirnya keluarga B.J. Habibie pindah ke Bandung. SMAK Dago Bandung adalah sekolah tempat B.J. Habibie mengenyam pendidikan sampai kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi di ITB, yang saat itu masih bernama Universitas Indonesia Bandung. B.J. Habibie hanya kuliah selama setahun di ITB kemudian melanjutkan studinya di Jerman selama 10 tahun. Saat Habibie masih menjadi mahasiswa ITB, pemerintahan Presiden Soekarno sedang gencar membiayai anak-anak bangsa menimba ilmu dan bersekolah di luar negeri. Dari ratusan pelajar yang menerima beasiswa dan berangkat ke Jerman, B.J. Habibie termasuk dalam rombongan kedua yang berangkat ke Jerman tanpa beasiswa dari negara pada tahun 1955. Ibunya lah yang membiayai B.J. Habibie kuliah di jurusan teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di Rhein-Westfalen-Aachen Technische Hochschule, Jerman. Menimba ilmu yang ia tempuh di luar negeri itu tidak berlangsung singkat dan mudah. Selama bertahun-tahun B.J. Habibie belajar di RWTH Aachen sambil bekerja secara praktik. Motivasi yang ia bawa belajar di Jerman awalnya adalah B.J. Habibie tertarik membangun pesawat komersial sesuai ide Soekarno. Akhirnya muncullah perusahaan PT PAL, yakni IPTN pada saat itu. Selain itu motivasi terbesar B.J. Habibie untuk sukses juga datang dari sang ibu yang sudah susah payah membiayai pendidikan hingga kehidupannya di luar negeri yang tidak murah. Tahun 1960 B.J. Habibie berhasil menyelesaikan studinya untuk gelar diploma ing-nya di Technische Hochschule dengan predikat sempurna atau cum laude yang rata-rata nilainya adalah 9,5. Gelar insinyur inilah yang membuatnya bisa bekerja di firma Talbot, industri kereta api di Jerman. Perusahaan itu sangat membutuhkan wagon untuk mengangkut barang yang ringan dalam jumlah yang banyak. B.J. Habibie pun membuat konstruksi alat yang dibutuhkan wagon industri kereta api Jerman itu dengan membuat sayap pesawat terbang. Caranya pun membuahkan hasil dan sangat membantu kebutuhan perusahaan. Meneruskan gelar doktornya masih di Jerman, yakni Technische Hochschule di Fakultat de Vuurmaschinenwesen Aachen. Sambil menempuh pendidikan doktornya, pada 1962 akhirnya B.J. Habibie menikahi Hasri Ainun dan memboyongnya ke Jerman. Kehidupannya dibilang sangat sederhana dan sulit karena ia harus menghemat keuangan dan bekerja hingga larut malam. Padahal B.J. Habibie juga harus tetap belajar dan menyelesaikan tugas kuliahnya.
Ainun, sang istri pun turut hidup sederhana agar menghemat pengeluaran dengan antri mencuci baju di tempat umum. Usaha dan jerih payah B.J. Habibie akhirnya membuahkan hasil di mana ia lulus gelar Doktor Ingeniernya di Technische Hochschule di Fakultas Devoir Maschinenwesen dengan predikat cum laude atau sangat sempurna yang nilai rata-ratanya adalah 10. Sosok B.J. Habibie ini memang ahli yang sangat jenius. Jeniusannya menemukan teori Chirac propagation theory, yang akhirnya diberi nama rumus faktor Habibie. Rumus faktor Habibie adalah rumus yang digunakan untuk menghitung keretakan hingga atom pesawat-pesawat terbang. Dengan perhitungan yang tepat maka materi pesawat dapat lebih kuat dan presisi. Teori ciptaan B.J. Habibie ini sangat penting karena saat itu masih banyak kecelakaan pesawat yang diakibatkan karena kegagalan struktural. Rumus inilah yang membuat B.J. Habibie memiliki julukan Mr. Chirac. Karena kejeniusannya tersebut B.J. Habibie pun memperoleh gelar Profesor Kehormatan atau predikat Guru Besar dari ITB dan penghargaan tinggi Ganesha Praja Manggala, selain datang dari dalam negeri, pengakuan dari lembaga internasional, seperti Gesellschaft und Raumfahrt, lembaga penerbangan di Jerman, The Royal Aeronautical Society London Inggris, The Académie Nationale de l'Air et de l'Espace Prancis, The Royal Swedish Academy of Engineering Sciences Swedia, dan TAS Academy of Engineering Amerika Serikat. Bahkan B.J. Habibie pernah mendapat penghargaan bergengsi yang hampir setara dengan penghargaan hadiah Nobel, yakni Edward Warner Award dan Award von Karman. Sosok revolusioner ini banyak dikagumi orang, bahkan jika B.J. Habibie berkunjung ke Jerman ia tidak pernah luput dari pemberitaan. Sebelum berkiprah di dunia politik, B.J. Habibie memang lebih dulu dikenal sebagai jenius ahli teknologi pesawat di Indonesia. Pada tahun 1973 Soeharto mengutus Ibnu Sutowo untuk pergi ke Jerman dan menemui B.J. Habibie agar ia berkarir di tanah air. Maka setahun dari kedatangan Ibnu Sutowo, B.J. Habibie pun pulang ke Indonesia dan memulai karirnya di Lembaga Industri Pesawat Terbang Nurtanio, Lipnur, sebagai pemimpin. Pada tahun 1976 perusahaan ini berubah menjadi Industri Pesawat Terbang Nurtanio, IPTN, hingga tahun 2000 berubah lagi menjadi PT Dirgantara Indonesia. Pada tahun 1978, Soeharto juga menunjuk B.J. Habibie untuk menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan ia pun menduduki posisi ini selama 20 tahun. Merujuk buku Indonesia's Industrial Transformation bertahun 1997, B.J. Habibie menggunakan pendekatan unik saat menciptakan industri pesawat di Indonesia. IPTN di bawah kendali B.J. Habibie berhasil mengembangkan teknologi sejumlah pesawat, yakni CN-235, N-250, dan N-2130. Karya yang paling legendaris dan B.J. Habibie adalah N-250 atau juga dikenal Gatot Kaca yang mengudara pertama kali pada tahun 1995. Gatot Kaca adalah satu-satunya pesawat turboprop yang menggunakan teknologi fly-by-wire ciptaan B.J. Habibie. Karena kiprahnya yang luar biasa bagi teknologi Indonesia, tak lama setelah tutup usia, Jokowi menyatakan bahwa B.J. Habibie adalah bapak teknologi Indonesia sekaligus negarawan yang revolusioner. Karir politik B.J. Habibie dimulai sejak ia kembali ke Indonesia pada tahun 1974 atas perintah Soeharto. Mulai 1978 B.J. Habibie ditetapkan sebagai Menteri Riset dan Teknologi 10 dekade hingga Maret 1998 di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Selain itu ia juga sempat memimpin perusahaan BUMN Industri Strategi 10 tahun lamanya, mulai tahun 1998. Tepatnya tanggal 14 Maret B.J. Habibie diangkat menjadi Wakil Presiden ke-7 mendampingi Soeharto dalam Kabinet Pembangunan 7-21 Mei 1998 saat Soeharto lengser dari jabatan presidennya. B.J. Habibie Wapres Orde Baru terakhir, setelah mundurnya Soeharto. B.J. Habibie ditetapkan sebagai Presiden Indonesia ketiga pada usianya yang ke-62 tahun dengan masa jabatan yang singkat, yakni 1 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999, saat B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden. Pada 30 Agustus 1999 Indonesia kehilangan Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah. Namun B.J. Habibie berhasil menyelesaikan masalah tersebut secara damai yakni mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau tetap menjadi bagian dari Indonesia.
Keputusannya tersebut sempat menjadi kontroversi oleh para ahli dan politikus Indonesia, meskipun masa jabatannya yang singkat sebagai Presiden RI, namun kiprahnya tidak bisa dianggap remeh. Setelah lengsernya Soeharto, negara Indonesia sedang krisis ekonomi dan kerusuhan terjadi di mana-mana, bisa dikatakan ia diwarisi jabatan saat kondisi Indonesia sedang kacau dan memprihatinkan di mana banyak daerah dan wilayah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Di era reformasi dengan yang tidak stabil dan disintegrasi setelah kerusuhan Mei 1998 di beberapa daerah di Indonesia, B.J. Habibie harus mengawal semua kekacauan tersebut. B.J. Habibie sigap membentuk kabinet baru dengan peran-peran penting agar mengembalikan dukungan dana moneter internasional dan komunitas negara donor agar memulihkan ekonomi Indonesia saat itu. B.J. Habibie juga membebaskan beberapa tahanan politik era Soeharto dan mengurangi kontrol untuk kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Itulah yang membuat sosok ini istimewa, ia tetap berupaya untuk kembali membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Beberapa bentuk kebijakan dan keputusan yang dibuat B.J. Habibie sangat berharga bagi bangsa Indonesia, yakni U tentang otonomi daerah, U anti monopoli, U persaingan sehat, dan membebaskan rakyatnya untuk berpartisipasi pada banyak partai politik. B.J. Habibie juga berhasil menaikkan kurs dolar ke rupiah Indonesia dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 saat krisis ekonomi sebelum 1998. Selain itu, ia juga berhasil menyelesaikan likuidasi bank-bank yang bermasalah saat itu karena kondisi ekonomi Indonesia yang kacau. Pada tahun 1999 B.J. Habibie dipaksa lengser karena pertanggungjawabannya tidak diterima pada sidang umum MPR atas lepasnya Timor Timur dari NKRI. K.H. Abdurrahman Wahid akhirnya menggantikannya menjadi Presiden keempat RI. B.J. Habibie pun menjadi warga negara biasa dan kembali menetap di Jerman, meskipun sesekali berkunjung ke Indonesia. Namun sejak masa pemerintahan SBY, B.J. Habibie kembali aktif di Indonesia sebagai penasehat proses demokrasi di Indonesia pada organisasi yang ia buat, yakni Habibie Center. Selain itu, B.J. Habibie juga menjadi Ketua Dewan Penasehat di Partai Golkar.